Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu ada buat hidup kami, anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kembali kami rindu untuk hidup kami diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang terus boleh kami pegang sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Spirit of Sonship. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Beberapa bagian dari pekerjaan firman Tuhan yang Paulus tuliskan sesungguhnya bukan tentang salah atau benar, atau tentang dosa atau tidak berdosa. Sebab apakah salah atau berdosa jika kita datang untuk berkumpul dan makan bersama, namun kemudian kita mulai makan dan tidak menantikan seorang akan yang lain? Atau apakah salah apabila di antara kita ada yang lapar, lalu ia tidak makan terlebih dahulu di rumahnya, sehingga ketika sedang berkumpul untuk makan, kita terlihat seperti orang kelaparan dan makan kebanyakan, sehingga menimbulkan penghakiman dari orang lain? Tentu, hal-hal tersebut bukanlah dosa. Juga mungkin tidak dapat dikatakan 100% salah, karena kita tidak tahu alasan sebenarnya kenapa dia tidak makan terlebih dahulu di rumahnya. Mungkin saja karena memang tidak ada makanan di rumah, atau karena dia baru saja pulang dari bekerja dan tidak sempat makan dahulu di rumah. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita tahu. Itulah sebabnya hal ini bukan soal benar atau salah, tetapi yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang hampir-hampir benar. Apabila kita merenungkan semua ini, bukankah perkataan firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat di Korintus ini lebih seperti nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya, agar anak-anak tidak dicemooh dan dipermalukan orang lain, sampai-sampai orang di luar berkata, apakah memang ayahnya tidak pernah mengajari anak ini untuk berbuat yang benar dan sopan? Di dalam sebuah gereja lokal, apabila kita tidak memiliki roh penundukan diri sebagai anak, spirit of sonship, roh keputraan, maka kita akan menjadi brutal dan liar. Apabila kita semakin diurapi Tuhan dan semakin dipercaya Tuhan akan sebuah manifestasi pekerjaan Roh Kudus, namun apabila karakter kita tidak tergerak dan bertumbuh seirama dengan pengurapan Tuhan, pengurapan itu justru akan berbahaya bagi kita. Disinilah letak rahasia. Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan
semakin kita dipercayakan Tuhan akan sesuatu. Saul, sebelum dia diurapi menjadi raja atas Israel, dia adalah seorang penurut, rendah hati, dan tidak ingin mementingkan diri sendiri. Namun, setelah dia diurapi Tuhan, karakternya tidak bertumbuh seirama dengan urapan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya dia hancur. Namun, yang teramat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana Saul sesungguhnya menolak pembapaan rohani yang Tuhan tempatkan di atasnya dengan mengabaikan nasihat-nasihat Samuel. Tahukah saudara, lama setelah Paulus tiada, jemaat di Korintus kembali mengalami perpecahan internal yang serius. Sekitar tahun 96 Masehi, terjadi pemberontakan di dalam gereja Korintus, di mana para anggota muda memberontak dan memecat para pemimpin atau penatua imam yang sah. Kemudian Clemens, uskup Roma, dikenal sebagai Clemens dari Roma, mengirimkan sebuah surat resmi yang dikenal sebagai surat Clemens yang pertama untuk meredakan krisis di Korintus. Dalam surat tersebut, Clemens dengan tegas menegur jemaat Korintus karena iri hati, kesombongan, dan tindakan lancang melengsarkan pemimpin gereja. Clemens mengingatkan mereka kembali pada ajaran kasih dan ketertiban yang dulu pernah diajarkan oleh Paulus. Pagi ini, belajarlah untuk merendahkan diri dan membiarkan diri kita menerima pembapaan rohani agar kita tetap kokoh dan tumbuh kuat. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau terus diajar dan dituntun untuk semakin serupa dengan Engkau, sehingga kami boleh semakin kokoh dan tumbuh kuat di dalam Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.